Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Maulana dari 11 SMA 4 Sidoarjo. Di sini saya akan membawakan materi geografi, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Agenda pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat, berbasis ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Sumber daya alam dan lingkungan kelautan kita dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu sebagai berikut. 1. Perikanan tangkap. 2. Perikanan budidaya. 3. Industri pengolahan hasil perikanan. 4. Industri bioteknologi kelautan. 5. Pertambangan dan energi. 6. Pariwisata bahari. 7. Hutan mangrove. 8. Perhubungan laut. 9. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. 10. Industri dan jasa maritim. Dan yang terakhir, 11. Sumber daya alam dan konvensional. Mengacu pada visi pemerintah Indonesia tentang poros maritim dunia, pada dasarnya ada 5 kelompok kebijakan dan program utama yang mesti dikerjakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penegakan kedaulatan NKRI, termasuk penerapan batas wilayah laut, pemberantasan illegal fishing, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Kedua, pembangunan ekonomi kelautan. Ketiga, memelihara kelestarian sumber daya kelautan. Lalu yang keempat, pengembangan kapasitas iptek kelautan. Dan yang kelima, peningkatan budaya maritim bangsa. Dalam hal penegakan kedaulatan dan pelestarian, pemerintah telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang cukup bagus. Antara lain, pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal ikan X asing, larangan alih muatan ikan di laut, larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh mayoritas nelayan kita, dan larangan menangkap lobster, rajungan, dan kepiting ukuran tertentu. Sayangnya, tidak didahului oleh sosialisasi dan penyiapan alternatif solusinya. Menilik pada potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai sekarang pemerintah harus bersinergi dengan swasta dan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kelautan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Dan berikut adalah pembangunan ekonomi kelautan jangka panjang. Yang pertama, ada penyusunan dan implementasi RT/RW, rencana tata ruang wilayah, darat, pesisir, dan laut secara terpadu. Yang kedua, ada revitalisasi, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability seluruh usaha ekonomi kelautan yang sudah berjalan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan berbagai sektor usaha ekonomi kelautan baru. Lalu yang keempat, memperbaiki dan mengembangkan konektivitas maritim. Yang kelima, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, baik secara in situ maupun ex situ. Dan yang keenam, peningkatan kualitas dan sumber daya manusia berbagai bidang kelautan sesuai kebutuhan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Program jangka panjang baru dapat kita nikmati hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu kita mesti mengembangkannya sehingga kita dapat menikmati hasilnya dalam 1 atau paling lambat 5 tahun ke depan. Berikut adalah beberapa program quick wins. Yang pertama, yaitu pengembangan 5.000 unit armada kapal ikan nasional berukuran di atas 50 GT. Kedua, revitalisasi dan pengembangan ekonomi kelautan. Ketiga, revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan yang saat ini hanya sekitar 50% yang masih beroperasi dari total kapasitas terpasang nasional. 4. Pengembangan industri bioteknologi kelautan. Kelima, revitalisasi dan pengembangan pariwisata bahari.